Koxinga, Harimau Laut dari Tiongkok. Bab 1, Kelahiran Anak Langit dan Laut. Musim gugur tahun 1624. Kabut tipis menyelimuti pelabuhan Hirado, sebuah kota kecil di kepulauan Jepang. Aroma asin laut bercampur dengan wangi kayu. Cendana dari kapal-kapal dagang yang bersandar di sebuah rumah besar milik keluarga pedagang. Tangisan bayi laki-laki memecah keheningan dini hari. Bayi itu lahir dari seorang ayah, Tionghoa bernama Zheng Jilong, seorang pedagang kaya sekaligus bajak laut yang ditakuti di Laut Cina Selatan, dan seorang ibu, Jepang bernama Tagawa Matsu, wanita bangsawan yang meninggalkan kehidupannya demi cinta. Darah campuran itu membuat anak ini sejak awal ditakdirkan untuk hidup di antara dua dunia, lautan yang liar dan daratan yang berperadaban. Dia akan menjadi penghubung antara dua negeri, bisik ibunya sambil menatap wajah mungil itu. Zheng Jilong hanya tersenyum samar. Anak ini kelak akan menguasai laut. Aku bisa melihatnya dari sorot matanya. Anak itu diberi nama Zheng Sen, namun sejarah kelak mengenalnya sebagai Koxinga, Harimau Laut dari Tiongkok. Sejak kecil, Zheng tumbuh dikelilingi dua tradisi besar. Doroibi, ia belajar disiplin samurai, bahasa Jepang, serta rasa hormat terhadap leluhur. Dari ayahnya, ia diwarisi rasa percaya diri, kecerdikan berdagang, serta keberanian menghadapi badai. Ketika berusia 7 tahun, ayahnya memanggilnya ke Tiongkok untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Perjalanan panjang dari Jepang ke Guangzhou, Tiongkok, menjadi babak baru hidupnya. Saat kapal ayahnya menembus gelombang, ia berdiri di dek menatap luasnya samudera. Hatinya bergetar seolah laut memanggilnya untuk menjadi tuan atasnya kelak. Di Guangzhou, ia belajar Konfusianisme, puisi klasik, ilmu strategi militer, dan seni pedang. Gurunya sering berkata, "Zheng Sen, kau bukan hanya anak dari dua negeri. Kau adalah jembatan antara bumi dan laut, antara masa lalu dan masa depan." Bab 2, Guncangan Dinasti. Namun masa remajanya tidak tenang. Di balik buku dan kaligrafi, negeri Tiongkok sedang dilanda badai besar. Dinasti Ming yang telah memerintah lebih dari 2 abad semakin rapuh. Pemberontakan meletus di berbagai daerah, korupsi merajalela, dan di utara, suku Manchu semakin kuat, bersiap menelan seluruh negeri. Pada tahun 1644, Beijing jatuh ke tangan dinasti Qing. Kaisar Chongzhen, penguasa Ming terakhir di ibu kota, memilih gantung diri di Gunung Jingshan, meninggalkan istana penuh darah. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh negeri, mengguncang hati rakyat. Di Guangzhou, Zheng Sen mendengar kabar itu dengan perasaan campur aduk. Ayahnya, Zheng Jilong, memilih menyerah kepada Qing demi mempertahankan kekayaan dan kedudukannya. Tapi Zheng muda tidak rela. Di hadapan Kaisar Ming yang masih bertahan di selatan, Kaisar Yongli, ia berlutut dan bersumpah, "Selama darah masih mengalir di nadiku, aku tidak akan menyerah pada bangsa Manchu. Aku akan mengembalikan